Hey, aku lagi Master Gamer dan hari ini sesuai dengan janji minggu lalu kita akan membahas satu deck yang paling ngegerin sepanjang sejarah Master Duel. Spring Guns. Wait, no. Sprite. Nyatanya nyegerin. Dibanding dengan minggu lalu di mana aku nunjukin decklistnya dulu, kemudian kita kehabisan waktu untuk nunjukin combo, gimana kalau hari ini dibalik? Aku nunjukin dulu kombonya, kemudian aku nunjukin decklistnya. Semua penjelasan sepanjang combo itu udah nggak perlu dibahas lagi sepanjang decklist. Jadi di decklist itu cuma kita perlu bahas kartu yang belum ditunjukin dalam combo. Kalau gitu ya kita mulai. Oke, ini opening hand yang bagus. Sebetulnya combo Sprite itu gampang dan relatif sederhana. Kalau kamu punya monster yang ketika normal summon bisa special summon dari deck, itu pilihan pertamamu untuk normal summon yang bagus. Misalnya Nimble Beaver. Kalau kamu normal summon Nimble Beaver, kamu bisa tarik Nimble Angler dari deck. Jadi kita pakai 3 Beaver, 2 Angler, supaya kamu bisa normal summon Beaver, tarik Angler, sprint, buang Angler kedua, kemudian pakai Angler kedua untuk special summon 2 Beaver sisanya. Rasio itu standar. Dari sini kamu punya Gigantic Line, dan kamu punya Sprint Line. Tergantung dari yang mana yang kamu buat dulu, combo belakangnya mungkin agak berbeda. Kalau untuk sekarang, kalau kamu takut dengan Nibiru, kamu pakai Gigantic Line untuk ngelock dulu, diamankan dari Nibirunya. Tapi kalau kayak misalnya kita punya extender, Sprite Starter, jadi kita bikin sprint dulu nggak masalah. Jadi ayo kita bikin sprint dulu. Saranku kalau kamu bikin sprint, usahakan supaya panahnya tuh nunjuk ke kolom yang tengah. Jadi dari sini nanti kamu bisa extend ke kiri kanan tergantung dari deckmu apa. Kalau ini kan karena deck Sprite, jadi kamu nggak banyak yang bisa disummon juga yang panahnya dari tengah bisa ke kiri kanan, paling cuma kayak unicorn gitu kan. Dan juga karena sprint itu nanti bakal dimakan sama Gigantic juga, jadi nggak terlalu penting soal panahnya. Tapi panah ini nanti adalah latihan yang relevan kalau misalnya kamu pakai deck macam Tri Sprite atau Sprite Twin gitu, di mana peletakan panah jadi penting. Sprint effect, buang Angler, Angler effect, tarik Beaver. Nah udah keluar semua kan? Beaver tiga-tiganya udah keluar, Angler juga udah keluar. Kalau udah dari sini baru kamu Gigantic. Gigantic pakai Sprite sprintnya. Karena sprintnya itu kan nggak bisa dipakai untuk link material di turn yang sama. Jadi ya udah di link dulu, kemudian di exist, kamu detaching Beavernya aja. Habis itu kamu bisa special summon entah Frog Engine, entah Sprite Engine. Karena kebetulan kita punya Sprite Starter, aku tunjukin aja Frog Engine-nya itu kayak apa. Swap Frog effect, buang Ronin Todin. Habis itu kamu bikin Elf effect, tarik swap frognya balik, dan itu caranya swap frog, buang swap frog yang ada di deck. Kalau udah kamu bisa pakai Ronin Todin, munculin dia dulu, kemudian kamu bisa bikin Masquerena di sini. Ada animasinya. Masquerena di upgrade ada animasinya. Aku bahkan baru perhatikan setelah maintenance tadi. Habis itu Ronin Todin efek lagi, Sprite Starter, kamu bisa tarik blue, tarik red. Kalau ada di posisi ini sebetulnya kamu butuh nggak sih Sprite Starternya? Kamu tinggal blue, jet, kemudian carrot atau red, atau kamu bisa langsung special summon red aja, atau carrot aja kalau kamu takut evenly. Nggak masalah, carrot aja. Karena kita udah ketarik juga Melvin-nya, tangan ini bener-bener tangan bagus. Kalau kita udah ketarik Melvin-nya tinggal end phase, pakai Melvin Catty, special summon. Kalau enggak, kamu tadi tarik sesuatu, tarik blue, terus kamu bisa overlay sama Death Frog untuk nge-search Catty-nya. Jadi tangan ini udah enak banget gitu. Kalau kayak tadi itu kombonya semua udah dapat. Normal summon punya, extender untuk Sprite punya, extender untuk Melvin punya. Kurang bagus apa? Go first tadi itu udah enak banget. Coba kita coba lagi ya. Nah ini baru mungkin tangan yang lebih tipikal atau lebih standar, dimana kamu bisa mainin blue dan jet. Kamu mau special summon siapa? Kamu mau special summon blue, jet? Kamu bisa special summon ini aja sih sebetulnya. Nih, kamu bisa special summon red atau carrot, salah satu nggak masalah. Tergantung kamu play around-nya apa. Kalau kamu takut Veiler, kalau kamu takut Nibiru, keluarin red duluan. Kalau kamu takut Imperm, keluarin carrot duluan. Mungkin red duluan lah. Habis itu kamu tinggal special summon blue, tarik yang satunya, carrotnya, keluarin jet, tarik, apalah Gamma Burst, double cross aja. Gamma Burst itu lebih berguna kalau kamu go second untuk OTK. Tapi kalau enggak, begini aja udah bagus. Habis itu baru kamu dari sini sprint bisa, Gigantic bisa. Kalau kamu takut dengan Nibiru dan Veiler, biarpun udah ada red, kamu tetap bikin Gigantic aja dulu. Tapi kalau enggak, kamu bisa bikin sprint. Biasanya aku lebih senang bikin sprint kalau misalnya play around selain Nibiru. Habis itu sprint effect seperti tadi. Nah, karena di sini kita nggak punya Melvin, kita bisa bikin Melvin of the Forest dulu. Detach satu, detaching Ronin Todinnya nggak masalah. Habis itu kita tarik Catty, jangan ketuker, jangan ditarik pininya, yang ditarik Catty-nya. Kalau udah, tinggal kita bikin Masquerena, pakai kamu, dan pakai kamu. Kita masih punya satu aktivasi Ronin Todin, tapi itu untuk extender aja kalau misalnya kita butuh recovery-nya. Karena kita sekarang juga udah nggak ada apa-apa yang bisa dikerjain. Kalau udah, tinggal set aja double cross. Double cross itu lebih berguna sih kalau kamu punya Gigantic atau Melvin. Tapi kalau kayak begini juga masih nggak masalah. Habis
Habis itu end phase, special summon. Udah, boardnya seperti itu kurang lebihnya. Jadi engine di deck ini yang paling gampang diakses itu adalah engine Nimble, itu nomor 1. Kemudian yang kedua engine Frog, itu nomor 2-nya. Kemudian engine Melvin, itu nomor 3-nya. Jadi urutannya seperti itu. Nimble, Frog, Melvin. Kalau misalnya kamu tarik Deep Sea Diva, kamu bisa untuk normal summon Deep Sea Diva, kamu special summon yang kedua. Tapi kalau enggak, ya nggak usah, biarin aja. Deep Sea Diva itu cuma kayak tour guide-nya. Kita coba cek tangan ketiga. Ini juga tarikan yang masih sangat solid. Kalau seperti ini ya Beaver. Habis itu dari sini kamu bisa Melvin atau Masquerena. Kalau saranku sih untuk dua ini ya, mending kamu bikin Masquerena-nya aja dulu. Supaya nanti kamu masih dapat satu aktivasi Ronin Todin lagi. Habis itu kamu tinggal blue. Jadi mungkin ada satu hal yang kamu perhatikan. Dari tadi board kita nggak bisa semuanya full gitu. Tadi aku tarik Carrot, Melvin-nya kita butuh satu tempat kosong untuk di special summon. Karena gini, kalau misalnya kamu go first, tanpa interupsi sama sekali, full combomu nggak bakal penuh. Nggak bakal cukup boardnya kalau kamu full combo. Tapi kalau misalnya kamu pakai interupsi, kamu bisa mancing beberapa interupsi. Jadi itu gunanya starter dan extender sebanyak ini, untuk mancing interupsi. Kamu nggak bisa ngandelin bahwa boardmu akan bisa full combo seperti ini setiap kali. Aku aja bahkan lupa untuk ngeset double cross-nya, tapi nggak penting lah, ini cuma demonstrasi. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, habis itu kita langsung ngecek aja deck profile-nya. Ini adalah list buatan Dr. Napoli yang dipakainya di Meta Weekly ke-73 kemarin itu. Sebetulnya list ini tuh hampir semuanya standar. Tag-nya Swap Frog, Ronin Todin, kemudian 2 Nimble Angler, 3 Nimble Beaver. Kita tadi udah bahas kenapa rasionya seperti itu. Kemudian Deep Sea Diva membantu normal summon. Kamu cuma butuh 2 karena kamu normal summon yang satu, kamu bisa special summon yang satunya. Kemudian Sprite standar Blue 2, Jet 2, kemudian Starter 2, kemudian di extra deck Gigantic 2 sama Elf 2 sama Sprint 1. Itu standar semua nama Sprite seperti itu. Kemudian untuk red sekarang lebih standar, kamu bawa 2 red dan 1 carrot daripada 1 masing-masing. Ini untuk membantu konsistensi untuk red karena kelihatannya monster effect itu lebih berguna untuk di-negate daripada spell trap effect. Tapi kalau kamu takut jenisnya evenly ya tetap butuh carrot gitu. Jadi engine-nya seperti itu. Kemudian Catty dan Penny. Catty itu searchable dari Melvin of the Forest 2 level 2 apapun gitu. Kemudian Penny itu searchable dari Catty. Kemudian kamu bisa synchro ke entah Arclight, entah Merry Melvin. Arclight ini adalah mini D-shifter, atau mungkin lebih tepatnya mini dim fist kali. Kemudian Merry Melvin ini adalah bound 1, jadi compulse. Kamu mungkin akan lebih sering bikin Arclight daripada Merry Melvin-nya, tapi yang Merry Melvin ini dibawa karena kamu juga punya tempat cukup di extra deckmu, jadi nggak masalah. Kemudian Maxi, Ash, Cold Buy, Cross Out, Pajak Master Duel, nggak perlu dibahas. Kemudian board breaker kita, Super Poly. Targetnya di sini ada Mad Dragon, ada Garura, kemudian ada Earth Golem Ethnister. Ini pernah muncul sekali waktu aku nyoba, tapi ini agak jarang sih keluarnya. Kalau nggak mending bawa Dragostapelia atau Starving Venom, itu lebih berguna menurutku. Kalau misalnya kamu mau menggantikan Earth Golem, kemudian Evenly, standar. Imperm 2 ini paling cuma buat ngisi tempat aja. Kemudian Sprite Double Cross. Kenapa kita nggak bawa Smasher? Karena Smasher itu butuh membanish satu monstermu juga untuk membanish satu kartunya lawan. Non-targeting banish itu berguna sih, tapi ada cost-nya. Sementara Double Cross ini nggak ada cost-nya, tapi lebih spesifik penggunaannya. Kemudian di extra deck, Mad Dragon, Garura, Earth Golem tadi udah aku bahas adalah target Super Poly. Kemudian Arclight dan Merry Melvin itu adalah targetnya Penny, itu adalah targetnya Catty, dan Catty itu searchable pakai Melvin of the Forest. Overlay 2, level 2. Gigantic Sprite, Sprite Elf, dan Sprite Sprint di sini sebagai engine penting. IP Masquerena ini berguna untuk disruption. Kamu bisa bikin Nightmare Unicorn kalau kamu mau shuffling monster lawan atau kartu apapun lawan. Atau untuk penggunaan defensifnya bisa bikin Aframax. Atau misalnya kamu butuh Kaiju, pakai Underworld Goddess sebagai Kaijunya. Kayaknya aku lebih senang dengan format begini deh. Pertama aku tunjukin kombonya dulu seperti apa lainnya, kemudian baru aku deck profile. Supaya nanti kartu-kartu yang udah dijelasin ketika nunjukin combo, itu nggak perlu dijelasin lagi di sini. Jadi bisa lebih singkat dalam dua hal itu. Jadi begitu untuk deck Sprite. Deck ini juga sama sederhananya, sangat-sangat konsisten, juga relatif murah, kemudian masih sangat kompetitif. Bisa dibilang Sprite ini adalah deck kedua terbagus di format kita setelah tier. Dan deck ini, walaupun tanda kutip kamu harus go first kalau mau setup board, tapi kamu punya akses ke Super Poly dan Evenly Match, yaitu board breaker yang sangat berguna untuk go second. Dan kamu pun masih punya Imperm, ada 2 slot. Ini mungkin flex slotnya, kalau kamu mau lepas diganti ke Triple Tactics atau apapun terserah. Atau kalau kamu mau gantiin cross out-nya ke
imperm ketiga. Habis ini aku perlu beberapa waktu untuk rendering dulu replay-replay yang kemarin aku udah save dari Word. Habis itu kita akan bahas tentang, entahlah, ada beberapa video yang udah pengen aku buat sih, tapi nggak sempet-sempet jadi kebahas. Jadi mungkin dalam waktu 1-2 minggu ini aku bikin dulu skripnya untuk video-video tersebut. Makasih udah nonton. Bye-bye.